Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan meneruskan materi kitab Fathul Mu'in tentang bab janazah, kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 135. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahrumu, hukumnya haram, sholatun mensolati ala kafirin, atas mayat kafir atau orang kafir. Jadi hukumnya haram mensolati mayat kafir, mayat yang masih belum beragama Islam, atau sekalipun itu tetangga, walaupun teman akrab, teman organisasi umpamanya, atau mungkin teman dalam masalah menjalani usaha atau bisnis. Kalau dia masih belum beragama Islam, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka hukumnya haram untuk mensolati. Sebelum melanjutkan masalah dalilnya atau alasannya, terlebih dahulu saya menyampaikan, jadi kita mendoakan orang kafir yang masih hidup itu tidak apa-apa kalau sifatnya dunia. Contohnya, semoga dilancarkan rezekinya, semoga panjang umurnya, terlebih mendoakan semoga engkau mendapat hidayat. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sifatnya mendoakan sifatnya ukhrawi, akhirat, semoga diampuni dosanya, semoga mendapat maghfirah Allah Ta'ala, semoga mendapat rahmatnya, ini nggak boleh. Ini mendoakan orang kafir yang masih hidup. Nah, sekarang kembali ke materi yang dalam Fathul Mu'in. Orang kafir ini sudah meninggal, maka kita tidak diperkenankan atau hukumnya haram untuk mensolati. Hal ini berlandasan sebuah dalil, yaitu lihurmati du'a ilahu bil maghfirah. Karena haram mendoakan orang kafir itu dengan doa maghfirah, ampunan. Ada sebuah ayat, qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa la tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wa la tusalli, wahai Muhammad, engkau tidak boleh mensolati salah satu dari mereka, orang-orang kafir, tidak boleh mensolati yang mana mereka telah meninggal. Jadi ini larangan dari Al-Quran. Asbabun nuzul dari ayat ini pada waktu itu, ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Lama tuwufiyah, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Ata ibnuhu Abdullah Rasulullah, putranya Abdullah bin Ubay bin Salul yang bernama Abdullah itu mendatangi Nabi. Apa tujuannya? Putranya orang munafik ini tujuannya fasa'alahu an yu'tiyahu qamisah. Tujuannya meminta Nabi untuk memberi gamisnya dengan tujuan liyukafinahu fih, untuk dijadikan sebagai kain kafan. Saya ulangi lagi, asbabun nuzul dari ayat ini pertama, yaitu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal, ternyata putranya yang bernama Abdullah ini mendatangi Nabi, meminta-minta pada Nabi, yang diminta yaitu kain kafannya, gamisnya, untuk dijadikan sebagai kain kafan. Fa'atohu. Dan Nabi memberi kain kafan itu. Setelah itu summa sa'alahu an yusolli alaihi. Abdullah, putranya Abdullah bin Ubay bin Salul ini meminta Nabi untuk mensolati. Faqamah Rasulullah, kemudian Nabi berdiri. Faqama Umar, kemudian Umar juga berdiri. Fa'akhadha saubah, dan Umar mengambil atau memegang bajunya Nabi. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab memegang bajunya Nabi. Faqala ya Rasulullah atusolli alaihi wa qad nahaka Allah an tusolli alal munafiq. Wahai ya Rasulullah, apakah engkau mau mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul, sedangkan Allah Ta'ala telah melarangmu
untuk mensolati orang-orang munafik? Nabi punya jawaban, faqala innallaha khayyarani. Allah Ta'ala memberi pilihan. Waqala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Jadi Allah Ta'ala memberi pilihan, apakah engkau mau memohonkan mereka ampunan atau tidak. Kalau memohonkan ampunan maka harus lebih daripada 73 kali. Terus Nabi ingin mensolati, ternyata fa anzalallah, Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, sehingga fataraka sholata alaihim, Nabi tidak jadi mensolati mereka orang-orang munafik. Jadi sudah jelas kita tidak boleh mensolati orang munafik walaupun tetangga, walaupun teman, karena ini sifatnya mendoakan sholat. Dan ini sudah jelas dalam Al-Quran. Jadi di sini bukan cuma sekedar yang tidak boleh itu mensolati mereka, akan tetapi mendoakan dengan maghfirah atau ampunan, ini juga hukumnya haram. Hal ini berlandasan sebuah dalil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Jadi sudah jelas dalil daripada tidak boleh mensolati, dalil daripada tidak boleh memohonkan ampun atau mendoakan maghfirah. Terus wa minhum atfalul kufar, dan termasuk dari mereka itu anak-anaknya orang-orang kafir. Jadi ketika mereka meninggal, kita tidak boleh mensolati. Di sini dijelaskan, sawa'un anataku bisyahadatain amla, baik anak-anak mereka itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau tidak. Nah, kenapa? Karena kalimat syahadat mereka masih belum dianggap. Karena kalimat syahadat itu dianggap, atau ucapan itu dianggap kalau memang diucapkan oleh orang yang sudah dewasa. Oleh karena itu fatahrumus sholatu alaihi, maka haram mensolati mereka, anak-anaknya orang kafir. Li'annahu la yuhkam bi islamihim bin nutqi bihima illa badal bulu. Karena anak-anaknya mereka tidak bisa dianggap sebuah Islam atau sekalipun mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena kalimat syahadat itu dianggap kalau diucapkan oleh orang yang sudah dewasa. Jadi hukumnya tetap haram, tidak boleh. Toh sekalipun kita berpendapat bahwasanya atfalul kufar itu ada di surga, anak-anak orang kafir itu berada di surga. Wa in kulna annahum min ahlil jannah. Jadi sekalipun kita berpendapat bahwasanya mereka berada di surga, tetap kita tidak boleh memohonkan ampunan atau mensolati mereka. Kenapa? Karena li'annahum adzalika yu'amilun fi ahkamid dunya min isti wa ghairihim an. Karena mereka secara zahir urusan duniawi mereka muamalah dengan orang-orang kafir, contohnya mendapat warisan dan muamalah lainnya. Terus penjelasan bahwasanya atfalul kufar itu ada di surga, anak-anaknya orang kafir itu di surga, ini ada 4 pendapat. Yang pertama, pendapat yang paling kuat, annahum fil jannah, mereka berada di surga. Jadi sudah jelas anak-anaknya orang kafir di surga. Wa alaihil muhakkikun. Yang kedua, as-sani annahum finnar tab'an li abaihim. Pendapat yang kedua, bahwasanya anak-anak orang kafir itu berada di neraka dengan alasan tab'an li abaihim, karena mengikuti bapak-bapak mereka, orang tua mereka. Yang ketiga as-sani al-wukuf. Nah, ini al-wukuf masih mauquf, artinya sesuai dengan bimasyiatillah, tergantung Allah Ta'ala apa dimasukkan ke surga atau neraka. Ar-rabi annahum yajma'una yaumal qiyamah. Jadi mereka besok akan dikumpulkan di hari kiamat dan mereka semuanya digiring ke neraka.
Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan, dan jika ada yang kurang paham, kurang puas, silakan ditanyakan dalam channel ini, dan semoga manfaat dan barokah walaupun sangat singkat dan sedikit. Dan dari saya pribadi akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.